Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad innaka hamidum majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Baik, para pemudi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama untuk meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, wa fillah rahimakumullah, pada pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya sehingga kita masih dapat masuk ke dalam masjid ini dalam rangka thalabul ilmi kembali seperti biasanya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda yang mulia yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kebenaran, mencampakkan kejahatan atau membimbing kita sampai detik ini melalui pedoman-pedoman yang diberikan oleh beliau, suri tauladan beliau, sehingga kita masih dapat menggenggam Islam insyaallah sampai akhir hidup kita insyaallah. Amin. Wa fillah rahimakumullah. Sebelumnya kita telah membahas beberapa materi ini yang sangat berkaitan erat dengan Islam tentunya, yang mana itu sengaja kita acak untuk membuat teman-teman itu lebih banyak lebih pikirannya biar lebih liar, katanya kan gitu. Biar lebih liar pikirannya. Nah, sebelumnya kita bahas masalah pilihan atau takdir. Kemudian kemarin kita bahas lagi masalah resonansi diri, jiwa. Bagaimana caranya kita itu bisa menempatkan, memposisikan diri. Nah, insya Allah pada hari ini atau sore hari ini, di kesempatan yang mulia ini, insya Allah ada setengah jam kita dikasih waktu. Kita akan coba membedah tentang kesalahan dalam menggunakan akal. Ini sangat penting dan penting sekali, ya. Dari semua yang paling penting, ini yang paling penting, ya. Kesalahan dalam menggunakan akal. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semua memahami bersama bahwa kita itu yang membedakan antara manusia dengan binatang, binatang, sebut saja dia, kan gitu. Itu satu, ya kan ya. Yang paling menonjol itu adalah binatang, kita punya akal, binatang tidak punya akal. Yang paling nampak itu. Pertanyaannya, akal itu apa sih? Ada yang tahu posisi akal di mana? Ini pertanyaannya jebak kayaknya. Banyak yang pusing juga itu. Akal itu di sini, akal itu di sini, kan gitu. Ya. Kalau membahas masalah takdir atau pilihan, itu bukan hal yang perlu diperdebatkan. Mau posisinya di kepala ataupun di hati itu nggak mempengaruhi, tidak mempengaruhi pilihan kita, tidak akan mempengaruhi hisab dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nah, yang saya mau fokuskan sekarang adalah bagaimana orang itu salah mempergunakan akal. Jadi catat baik-baik, teman-teman perlu ingat baik-baik. Ada dua hal, yang orang itu salah menggunakan akal. Yang pertama, ini diingat ya. Orang itu kebablasan menggunakan akal. Bablas dia menggunakan akal. Semuanya harus masuk akal. Ada yang kayak begitu? Ada yang kayak begitu. Bahkan kalau dari segi agama, ada orang itu disebut dengan orang-orang liberal. Islam liberal itu bablas dia menggunakan akal. Sehingga semuanya mau dimasuk akalkan, kan gitu. Nah, yang kedua adalah orang itu adalah orang-orang yang tidak menggunakan akal. Jadi salah menggunakan akal itu ada dua. Yang pertama adalah dia menggunakan akalnya bablas, dan yang kedua adalah dia tidak menggunakan akalnya dan barbar.
Ada yang kayak begitu, ada yang kayak begitu. Orang-orang yang belajar Islam di daerah-daerah Jawa disebut dengan kejawen, mereka itu justru belok dalam mempelajari Islam. Ya kalau di sini ada yang mempelajarinya, saya mohon maaf untuk menyinggung ya. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan akal. Sehingga pada titik tertentu mereka memahami Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi masih menggunakan benda lain untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka yakin akan hal itu. Jadi ini kesalahan tentang cara menggunakan akal. Nah, agar teman-teman tahu seperti apa kesalahan-kesalahan ini dan bagaimana agar benar dalam menggunakan akal, saya memberikan syarat dalam menggunakan akal. Jadi teman-teman perlu tahu dan memahami bahwa sebenarnya ya, kita itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala agar dapat dikatakan berakal itu harus memenuhi 4 syarat. 4 rukun. Kalau salah satu dari rukun ini tidak dipenuhi, maka batal kita disebut dengan berakal. Sepakat ya? Contoh, kalau kita menikah itu harus memenuhi rukun. Harus ada syaratnya. Ya. Syarat yang paling pertama apa? Kalau orang mau menikah, harus ada yang mau dinikahi ya. Kalau nggak ada yang mau dinikahi, nggak akan bisa nikah ya. Itu yang pertama. Dia harus punya walinya, dia harus ada maharnya, kan gitu. Ya minimal seperti itu. Ya, baru dikatakan bisa. Kalau nggak ada yang dinikahin, batal nikah. Kalau nggak ada maharnya, batal nikah. Nggak ada imamnya, nggak ada yang menjadi wakilnya, maka batal nikah. Atau syarat untuk sholat contohnya. Paham ya? Sampai di sini. Kita itu harus paham juga tentang syarat tentang sholat. Sholat itu dikatakan sah sholatnya kalau dia memenuhi rukun. Ya, apa yang pertama? Ya, berwudu, bersuci, bertaharah. Salah satunya itu. Ya, mengikuti langkah-langkahnya, kan gitu ya. Takbiratul ihram sampai ditutup dengan salam. Kalau satu saja yang tidak dipenuhi, contoh, dia sholat takbiratul ihram sampai dia salam, tapi dia nggak berwudu, sah nggak salatnya? Nggak sah salatnya. Nah sama dengan berpikir. Berpikir itu ada syaratnya atau ada rukunnya. Satu saja nggak dipenuhi, maka dia tidak bisa dikatakan berakal. Ya. Nah syarat yang pertama ini yang sangat penting, ya harus ada yang dipikirkan. Ya. Jadi sama kayak menikah tadi. Menikah itu syarat yang pertamanya harus ada yang mau dinikahin. Nah ini juga harus ada yang dipikirkan. Bagaimana mungkin kita bisa berpikir kalau nggak ada yang mau dipikirkan, ya nggak? Jadi syarat yang pertama itu harus ada yang dipikirkan. Contoh, anggaplah saja pisang. Ya, kalau kita mau mikirkan tentang pisang itu kan harus ada bendanya. Ini pisang. Tahu ya warnanya pisang? Tahu bentuknya pisang? Tahu lah ya. Hanya monyet yang tidak tahu kan itu. Tersinggung, wah saya nggak tahu. Maaf ya, intermezzo saja. Jadi tahu warnanya, tahu rasanya pisang, tahu daunnya, pohonnya tahu ya. Pokoknya kita mau bahas buahnya, buah pisang tahu ya. Nah, karena ada alatnya, karena ada bahannya, maka ini memenuhi syarat yang pertama. Ya, yang pertama. Yang kedua, syarat yang kedua itu harus ada indra. Ya, ada indra. Ada berapa indra? 5, jangan bilang 6 ya, terlalu banyak nonton film horor ini kalau 6 ya. Ada 5. Apa saja 5? Ada indera penciuman, apa lagi? Pendengaran, apa lagi? Penglihatan, apa lagi? Peraba, perasa, kayak gitu. Apa lagi satu? Hah? Apa satu lagi? Kan 5 katanya. Lupa ini kayaknya. Ayo apa coba? Penglihatan, mata. Pendengaran, telinga, penciuman, perasa ya, ada di lidah. Sampai lupa ya, ini peraba yang paling diingat sama Budi tadi ya. Tidak ngeraba-ngeraba. Jadi untuk mengetahui salah satu syaratnya untuk berpikir itu harus ada indra. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa pisang warnanya kuning? Dengan cara apa? Dilihat warnanya kuning. Bagaimana kita bisa tahu kalau pisang rasanya manis? Kita makan, kita cicipi. Setelah kita tahu warnanya kuning, bentuknya yang lonjong, kemudian kita coba rasanya seperti itu, baru kita bilang ini pisang. Kalau ada orang datang kasihkan kamu pepaya, kemudian dia bilang ini pisang,
Percaya apa tidak? Tidak. Kenapa? Kenapa tidak percaya? Karena dalam pemikiran kita sudah tahu yang namanya pisang. Tahu nggak teman-teman? Untuk syarat yang kedua ini atau indera ini adalah syarat yang paling luar biasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 31. Yunus ayat 31 dikatakan di situ yang artinya katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Kata au atau itu mengisyaratkan sesuatu itu sebanding, iya enggak? Antara gini, barang ini apakah semuanya? Itu celengan itu bisa diperiksa sama Akhi Budi atau Ramadan. Berarti mengisyaratkan bahwa yang punya kapasitas wewenang untuk memeriksa celengan itu kalau bukan Budi, ya Ramadan. Posisinya sama. Bayangin, lihat dari ayat ini. Bumi, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bumi dan beserta isinya semuanya itu diibaratkan atau sama dengan mata dan pendengaran. Sama dengan nikmat melihat dan mendengar, saking tingginya. Nanti kita buktikan saking tingginya ini nikmat ini. Kenapa kok bisa sampai sedahsyat itu nikmat itu? Karena ini sangat menentukan dia berakal atau tidak. Contoh begini sekarang. Oke, tadi teman-teman bisa tahu pisang itu warnanya kuning karena ngelihat. Ya. Orang bilang ini pisang, teman-teman tahu karena beritahu dengar beritanya. Tahu rasanya karena teman-teman makan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana orang buta melihat bahwa itu pisang? Tahu itu pisang. Bagaimana caranya? Meraba. Dia sudah raba-raba begini. Kemudian dia tahu ini pisang gitu. Kira-kira gitu? Belum tentu. Sudah tahu kira-kira? Dia rasa, dia makan. Dia sudah tahu, manis ya. Kira-kira dia sudah tahu ini pisang? Belum tentu. Iya enggak? Iya kan? Karena dia nggak bisa lihat. Terus bagaimana caranya? Dia mendengar, dikasih tahu sama orang. Kan dia nggak bisa lihat, dikasih tahu sama orang. Nah, caranya agar berfungsi dikasih tahu sama orang harus mendengar, karena dia nggak bisa ngelihat. Dia sudah pegang, ya kan? Dia sudah raba, oh lonjong nih, kayak gini, oh lembek nih. Terus digigit kan, keras nih kan gitu. Digigitnya kan, wah, kok manis kan gitu, manis, ya kan? Dia beritahu, ini apa ya? Ini pisang. Yang beritahu siapa? Yang bisa ngelihat, yang bisa rasakan. Oh ini pisang ya, oh iya, ini pisang. Ya. Perlu nggak warna? Perlu nggak warna bagi orang yang buta? Nggak perlu ya, nggak perlu. Warnanya kuning ya, yang dari lahir orang buta ya taunya merah ya Pak, warnanya hitam kan gitu, nggak ada warna kan gitu. Nah, ini biar kita sinkronkan tentang bahwa luar biasanya penglihatan mata dan telinga ini berpengaruh sekali ya, mata dan pendengaran untuk masalah akal ya. Karena kan jadi syarat nih, ya jadi syarat. Bayangin kalau nggak ada mata dan telinga atau alat indera yang lainnya, itu nggak bisa ya dikatakan bahwa kalian antum itu berakal. Jadi nggak akan ada bedanya dengan binatang. Nah, kalian yang bilang ya nggak ada bedanya dengan binatang kalau nggak punya akal, dan harus punya syarat ini tadi untuk bisa dikatakan berakal. Nah, kita kembali ke topik ya. Dalam hal ini berarti bagaimana kalau orang itu buta dan tuli, mau beritahu bahwa itu pisang? Ada yang tahu caranya? Ada orang buta dan tuli dari lahir, tapi mau kasih tahu ini pisang. Ada tahu caranya? Dia rasakan, dia makan kan? Dia makan, enak kan gitu. Dia makan, yang dia tahu ini enak, ya. Dia enak. Dia tahu kira-kira ini manis atau pahit. Tahu apa tidak? Siapa yang kasih tahu? Ya bagaimana caranya dia tahu kalau itu manis apa pahit? Yang beritahu dia tentang manis atau pahit siapa? Enggak ada kan? Dia buta, dia tuli, dia nggak pernah dengar rasanya itu manis. Kalau kayak gini manis loh dia. Yang dia tahu adalah enak atau nggak enak. Kalau enak dia makan, kalau nggak enak dia buang. Iya nggak sih? Iya. Ya, ini yang repot. Repot nggak? Memberitahu orang buta dan tuli untuk mengetahui bahwa ini loh rasanya kayak gini. Disuruh raba-raba sampai mati juga nggak akan bisa tahu. Iya kan? Kasih tahu pakai huruf apa braille kan gitu. Dia bisa ngeraba nanti tulisannya.
Nah, pertanyaannya yang beritahu dia ini huruf namanya pisang siapa yang bisa beritahu kan gitu? Karena syaratnya untuk mengetahui huruf itu dia harus mendengar. Karena yang digunakan itu ya kalau dia bisa melihat ya nggak usah aja pakai huruf itu kan gitu. Syaratnya dia itu cuma buta, baru bisa pakai huruf Braille yang meraba kan orang baca Quran. Ya, karena kasih tahu, oh itu kok hatam juz tuh berapa Quran dia padahal buta, ya karena dia dengar. Coba dia nggak dengar, nggak akan mungkin dia bisa menghafalkan juz. Siapa yang beritahu dia itu alif, ba, ta? Bagaimana cara dia tahu? Ini panjang, apa nih panjangnya? Itu ba sampai antum habis air busa-busa mulut antum, dia akan bisa dengar dia kan gitu. Nah, itulah sangat luar biasanya, ya. Potensi mata dan telinga itu untuk dijadikan sebagai ya standar bahwa kita itu berakal. Saking disamakan dengan bumi dan langit, rezekinya itu potensinya sangat besar tentang mata. Nah ini pembuktian. Nah tahu anak bayi, tahu nggak anak bayi ini untuk memperkuat, tahu anak bayi ya, baru lahir anak bayi itu ya kan, oh nangis kan itu, nangis pas pertama dikasih nangis, dia disusuin sama ibunya, pas disusuin dia ASI tenang, ya nggak tenang. Nah 1 hari pertama, 2 hari berikutnya dia mau diberi bubur, anggaplah begitu. Dia tahu nggak kira-kira itu bubur? Nggak tahu, ya. Kira-kira kalau anak bayi dapat bubur diapain kira-kira? Ya banyak hal, diacak-acak lah, dihamburin, dimakan lah, apalah kan gitu. Kenapa dia bisa kayak gitu? Karena dia nggak berakal. Anak bayi itu belum berakal, sedangkan hisab itu berlaku kepada orang yang berakal. Nah anak bayi itu nggak bisa dihisab karena nggak berakal. Nah bagaimana caranya biar anak bayi itu bisa berakal? Maka ibunya datang kasih makan. Buka mulut nggak? Belum tentu. Belum tentu, ya kan? Dia kan coba paksa. Awal itu gitu, dipaksa dimasukin sendok. Kan gitu. Langsung oh enak kan gitu. Besoknya lagi, sehari berikutnya belum mau. 5 hari digituin, baru dia bilang, oh setiap kata A dan diarahkan sendok ke dalam mulutnya itu namanya makan. Jadi setiap A pasti makan, tidak perlu lagi dipaksa. Ya, informasi ini baru muncul, baru tertanam di kepalanya melalui indera yang dia miliki. Nah, setelah dia mengetahui, ini kita masuk ke syarat yang ketiga. Dia sudah lihat nih, dengan indera dia tahu itu pisang. Dari situ pemahaman itu dia tahu nih bentuknya kayak gitu, warnanya kayak gitu, rasanya kayak gitu. Itu dibawa kemana informasi itu? Agar bisa diolah, agar bisa ditahu bahwa dia itu rasanya kayak gitu, dibawa kemana? Ke otak. Informasinya dibawa ke otak. Sesampainya di otak, kira-kira langsung bisa nebak itu pisang apa enggak? Belum tentu. Belum tentu bisa langsung ditebak. Kenapa? Karena ya tergantung apakah sudah ada maklumat atau sudah ada informasi sebelumnya. Dan ini yang menjadi syarat keempat. Syarat keempat adalah harus ada informasi sebelumnya agar orang itu dikatakan berakal. Jadi orang itu harus mengetahui apa yang harus dipikirkan, kemudian dia punya indera, dan dia itu punya otak. Itu yang penting. Dan punya informasi sebelumnya. Kalau nggak punya informasi sebelumnya, maka dia tidak akan bisa menilai, tidak akan bisa tahu bahwa itu pisang. Ya, mau dia sudah tahu warnanya, rasanya, tapi dia belum pernah dengar bahwa itu pisang. Teman-teman kayak datang ke hutan nih, main ke hutan, ya, tiba-tiba dapat buah merah, bergantungan merah, kelihatannya kayak anggur. Kira-kira sebutannya apa kira-kira? Kalau antum tiba-tiba ini lihat itu. Wah ini kayak anggur kan. Kalau anggur sudah tahu, tapi masuk ke hutan dapat buah kayak anggur, warnanya merah tapi rasanya asam. Kira-kira nyebutnya apa? Anggur hutannya enggak? Pasti kayak gitu. Itu kira-kira dari berdasarkan informasi sebelumnya atau tebak-tebakan? Tebak-tebakan. Nah ini yang penting. Ini yang penting. Kenapa orang berakal itu dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ini yang penting. Ya. Karena dalam proses berakal itu ada proses yang namanya mengolah data. Nah, nilai keluarnya sebuah pemikiran itu hanya ada 3 nilainya. Ada 3. Ingat ya. 1 pasti nggak benar. Yang pertama, pasti nggak benar, pasti salah. Itu 1.
Kedua, mungkin benar, mungkin salah. Dan ketiga, nilainya adalah pasti benar. Pertanyaannya, teman-teman mau dapat masalah di jalanan, dapat masalah di kehidupan, di kantor, di rumah, dan sebagainya lah pokoknya ya. Ketika mendapati masalah itu, mau solusi pasti salah, solusi kalau mungkin benar mungkin salah, atau mau solusi pasti benar. Kira-kira pilihannya apa? Pasti benar. Ada yang mau dapat solusi ketika dapat sesuatu, kayaknya ini pasti salah deh, pakai ini aja caranya, mau nggak itu? Nggak mungkin, apalagi kalau lagi kerja, resikonya besar, ya kan gitu. Cari calon istri, ya kan? Cari calon istri wanita, mungkin perempuan, mungkin laki-laki nih dia nih. Mau yang kayak gitu atau pasti perempuan? Pasti perempuan. Kalau yang laki-laki kan gitu. Butuh kepastian. Namun sayangnya banyak di antara kita itu bergerak itu tidak berdasarkan akal. Sehingga kepastian yang keluar itu mungkin benar, mungkin salah. Loh kok kayak gitu? Contoh kayak tadi, anggur itu tadinya kan belum tahu informasinya, tapi biar ketahuan, tadi aku sudah makan buah, apa namanya? Anggur hutan. Ini asal usulnya dia tahu anggur hutan dari buku Latin, dari penelitian atau tebak-tebakan? Tebak-tebakan. Nilainya berarti tebak-tebakan, mungkin benar, mungkin salah. Jadi bagaimana agar dia bisa tahu ini anggur apa bukan? Dicek dulu. Dicek kemana? Ciri-cirinya. Siapa yang cek ciri-cirinya? Kalau antum sendiri nggak mungkin kan bisa tahu. Kan antumnya tidak tahu kan gitu. Ngapain bisa dicek? Siapa kira-kira yang bisa cek? Yang bisa tahu? Yang tahu pasti ahlinya. Dibawalah ke badan laboratorium buah-buahan. Diperiksalah satu-satu. Dilihatlah kadarnya. Dilihatlah ini itunya. Sampai pada titiknya dia dikasih nama A. Oh ini buah A. Iya enggak? Oh ini jenis anggur yang sekian-sekian, nama latinnya ini. Iya enggak? Siapa yang bisa memberi kepastian itu? Ahlinya, orang yang paham akan hal itu. Iya enggak? Nah, maksudnya apa? Ketika informasi yang datang dari ahlinya, ini pasti benar, pasti salah, atau kayaknya benar, kayaknya salah. Pilihannya mana? Pasti benar, iya enggak? Pasti benar. Proses akal itu, akhi, ya, teman-teman sekalian, solusi akan kehidupan kita itu maunya pasti benar, iya enggak? Pasti benar. Nah, pertanyaannya nih ya. Kembali kepada diri kita. Teman-teman, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bahwa untuk mengabdi kepadaku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira yang tahu cara beribadah itu yang menciptakan itu atau yang menjalani? Yang tahu caranya siapa? Yang menciptakan ibadah itu, yang menciptakan manusia itu, atau yang menciptakan kita semua? Yang tahu itu adalah Allah. Ya kan gitu. Bagaimana caranya mengetahuinya? Tanya kepada orang yang lebih tahu, kepada ustadz, kepada syekh, kepada guru. Jangan main tebak-tebakan. Kayaknya gini deh bacaannya, kayaknya begini deh gerakannya. Jadi akhirnya pasti benar, pasti salah. Sedangkan kita pengen menyelesaikan semua permasalahan kita, apalagi berkaitan dengan ibadah, itu pengennya pasti benar. Nggak ada yang pengen menyelesaikan permasalahan hidupnya itu dengan pasti salah. Nah itu semua ternyata berasal dari pikiran, berasal dari akal. Kalau sudah salah caranya berpikir, maka pasti salah. Hasilnya pasti salah. Jadi maksudnya apa? Maksudnya apa yang masuk itu pasti yang keluar. Ngerti nggak? Apa yang masuk di kepala kita pasti itu yang akan menjadi solusi buat kita. Semakin antum membiasakan diri mengaji, membiasakan diri hadir di perhalakoan, membiasakan diri masuk ke taklim-taklim, mempelajari Al-Quran, maka solusi-solusi yang antum dapatkan dalam permasalahan hidup nggak akan jauh-jauh dari apa yang telah masuk. Coba bergaul dengan orang-orang preman. Kira-kira ya, teman-teman ada yang mantan preman mungkin atau masih bergelut di bagian itu ya. Suka malak di pinggir jalan dan sebagainya, mungkin masih ada. Coba kira-kira bandingkan dengan teman-teman itu. Ya, saya nggak bilang dia jelek, enggak. Saya cuma bilang mau lihat solusi apa yang keluar ketika teman-teman di jalan kemudian diancam. Apa namanya di sini? Kira-kira yang keluar itu sabar. Kalau ini adalah ujian, kira-kira seperti itu atau gas juga? Kalau bergaul dengan
golongan-golongan yang memang nggak menggunakan akal. Apa yang terjadi? Ya pakai akal sih Ustaz, tapi itu solusinya benar atau salah lagi. Yaitu tergantung apa yang masuk dan apa yang keluar. Kehidupan tuh kayak gitu. Masalah teman-teman itu tergantung apa yang masuk di pikiran kita, dan itu yang akan menjadi keluar untuk menjadi solusi akan problematika kita. Ya, itu yang akan terjadi. Nah, yang menjadi permasalahan ini itu yang dirasakan oleh semua masyarakat, khususnya pemuda, dalam mensikapi masalah atau problematika yang ada dalam kehidupan. Ya, teman-teman, kalau benar kita ngambil solusinya, kita masukkan yang di kepala kita ini benar, maka yang keluar pasti benar. Ya. Jadi pentingnya yang namanya sarannya berpikir. Syarat berpikir ini harus dipenuhi, dan kebenaran atau informasi sebelumnya itu bersumber dari yang maha benar. Yang maha benar itu hanya yang menciptakan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar dari itu maka kita nggak bisa tebak-tebakan. Ya. Tidak bisa tebak-tebakan untuk masalah bagaimana mengatur kehidupan ini. Sekarang kira-kira pakai aturan dari Allah atau aturan buatan manusia? Kira-kira aja nih, kalau ngelihat teman-teman lebih banyak mengatur hidup teman-teman sesuai dengan aturan Allah atau masuk ke aturan sendiri? Banyakkan aturan sendiri. Wah, ini jujur sekali, ini dapat nanti bonus pahala. Ya, Masya Allah. Memang betul faktanya kan begitu. Ya enggak sih? Faktanya kan begitu. Kita tuh lebih banyak mengatur diri kita dengan aturan kita sendiri. Ya, bahkan kita berani memisahkan antara agama dengan kehidupan kita. Ya enggak sih? Kalau mau pakai jilbab, pakai kerudung, kalau perempuan tuh gitu. Itu di masjid, mau sholat, mau pergi kondangan, mau pergi majelis taklim. Ya kalau di rumah, keluar jalan, pergi pasar, terserah saya, kan gitu. Badan-badan saya, rambut-rambut saya, apa urusannya dengan kamu, kan gitu ya. Padahal kan sudah pernah dibahas bahwa dia nggak pernah investasi barang apapun terhadap dirinya, ya nggak. Belum pernah beli kulit, belum pernah beli rambut. Pernah nggak dia ngumpulin duit, nabung sebelum lahir sama beli rambut nih? Kemudian ketika dia sudah panjang rambutnya sebagai perempuan, kemudian dia memperlihatkan rambutnya. Nggak ada manusia yang tumbuh keluar kemudian dia memiliki rambutnya secara paten. Nggak ada. Makanya diatur sama yang punya. Siapa? Allah yang memberikan kehidupan itu. Sama halnya kita, ya, sama halnya kita. Tapi sayangnya kita masih banyak yang memisahkan kehidupan kita dengan aturan Allah. Akhirnya apa kira-kira? Kita bahas kemarin, ketika keluar dari aturan yang biasa diatur oleh pencipta, maka rusak, ya enggak? Rusak dong. Itu sudah otomatis. Makanya perlunya kita kajian kayak gini dan terus berlangsung. Kenapa? Agar solusi-solusi dari semua problematika kita hidup dunia ini itu keluarnya benar. Allah alam bisawab. Saya kembalikan ke forum. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada yang mau tanya jawab silakan, masih ada waktu sekitar 10 menit ya Ustaz. 10 menit lagi. Silakan kembali ke forum. Ya, monggo. Ada yang mau ditanyakan? Tentang syarat berpikir. Oh, enggak. Gimana kalau orang gila? Iya. Apa? Kalau orang gila, membunuh. Orang gila membunuh. Jadi dia bisa ngatur. Gila. Maksudnya gila. Iya. Gilanya tiba-tiba. Pas dia menikah, sadar. Iya. Masya Allah ya. Jadi ada pertanyaan. Kira-kira bagaimana ini pandangan Islam ya? Ini bunuh Pak. Iya. Nah, jadi ada pertanyaan. Bagaimana dengan kondisi ketika kita dalam kondisi tidak sadar, ya, atau kita maksudnya ada orang yang melakukan pembunuhan atau kerusakan, kemudian dalam kondisi dia itu masih dalam kondisi tidak sadar atau gila dalam tanda miring ya, garis miring gila kan gitu. Jadi dia tidak sadar semuanya. Sebenarnya kalau tidak sadar itu banyak posisi ya, kayak dia tidur. Ada loh orang yang baru bangun tidur tiba-tiba dia ambil parang parangin orang. Ada kayak gitu. Ada yang tiba-tiba buka pintu bawa motor keluar, celakaan tabrak orang. Ada yang kayak gitu. Banyak itu kejadiannya kayak gitu. Ya. Ada yang keluar tiba-tiba dia pergi kemana, ya, bangun kemudian pindah tempat, masuk ke kamarnya istrinya orang. Ada yang kayak gitu, dikira istrinya. Itu ada kejadian. Nah itu bagaimana kejadiannya, ya? Maka kalau permasalahan ini maka kembali kepada hadis bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat hisabnya atau mengangkat pertanggungjawaban dari 3 hal.
Ya, salah satunya apa? Dari dia bayi sampai dia berakal, ya. Dia dari yang tidak sadar menjadi sadar, dari dia gila sampai dia sadar, kan gitu ya. Balik tadi. Sampai yang ketiga itu adalah dia itu dari usia apa? Balik ya. Dari tidur, iya, dari dia tidur sampai dia tersadar. Ini diangkat nih. Jadi pena itu diangkat dari orang-orang ini. Jadi kalau itu terjadi sama orang yang membunuh tadi itu ya sudah. Ya. Berarti tidak dihisap akan hal itu, tapi secara hukum negara ya mungkin kena hukum, kan gitu. Karena dia sadar melakukannya, apa tidak sadar melakukannya, tapi faktanya dia yang membunuh. Secara hukum negara ya kena, kan gitu. Karena hukum negara yang membunuh, kan gitu. Urusan dia bilang, kan faktanya gitu ya. Sekarang banyak yang bunuhan itu, kemudian dia bilang, oh ternyata dia deteksi gila, kan gitu. Wow, surprise, kan gitu ya. Banyak yang kayak gitu, tiba-tiba gila aja, kan gitu. Ya. Ada yang bunuh ulama waktu itu di tahun 2020, ya masih kencang ya, 2020 atau 2019 itu. Itu banyak ulama-ulama di Jawa Barat itu dibunuh, ya, diculik, dibunuh. Ternyata pelakunya yang bacok itu adalah orang gila. Wah, luar biasa orang gila ini, kan gitu. Tingkatan kegilaannya itu ya, sampai benci ulama, kan gitu. Nah, apakah dalam pandangan Islam kalau memang dia betul-betul gila dan terbukti dia itu gila, ya sudah. Dia tidak waras, ya sudah, itu menjadi hal yang tidak akan dibahas lagi, ya. Dan kalau ternyata dia berbohong, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan persepsi tentang salah berpikir tadi? Kan kita bahas masalah salah dalam pemikiran. Dia tidak masuk dalam kebablasan ataupun masuk dalam ketidaktahuan, kemudian dia tidak mau gunakan akal, bukan. Nah, dia ini hanya tidak memenuhi syarat berakal saja. Apa syarat berakal tadi? Yang pertama, ada fakta, ya, yang mau diakalin, kan itu yang mau dipikirkan. Ada indera, ya. Kemudian ada otak yang sadar, gitu ya, yang memenuhi syarat, ya. Kemudian ada informasi sebelumnya, ya. Nah, ternyata dia tidak memiliki satu ini, otak yang sadar, ya. Secara fakta otomatis dia punya ini, dia bisa ngelakuin, dia apa, itu bisa. Tapi ketika dia dilihat sadar, oh, ternyata nggak sadar, kan gitu. Allah alam bisawab, ya. Kalau ada yang ini mungkin bisa ditambahkan. Oh iya, silakan. Mau pakai mic? Sampai kan ini. Oh, Anda sampai, antum ke sini. Oh, situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan yang diberikan. Dari yang Ustadz jelaskan tadi itu tentang kalau mudahnya sebenarnya itu seperti diri kita ini seperti cerek, apa yang dimasukkan itu akan dikeluarkan. Nah, seperti begitu pun juga ketika informasi yang baik yang masuk, maka kita akan keluarkan informasi yang baik. Kalau informasi yang buruk, maka kita akan keluarkan informasi yang buruk. Nah, seperti cerek juga kalau diisi es buah, keluar es buah. Nah, mungkin kopi ya. Kalau diisi kotoran sama air comberan, nah yang dikeluarkan juga itu. Nah, yang jadi pertanyaannya ini kan jam berapa buka? Yang gitu lah. Nah, kalau misalnya meskipun informasi yang baik yang masuk, tapi bagaimana kalau diri ini kotor? Nah, seperti itu juga cerek, walaupun es buah yang diisi, tapi ternyata cereknya kotor, maka otomatis juga akan mengeluarkan kotoran. Nah, bagaimana cara membersihkan diri? Atau ibaratkan cerek yang kotor, karena ini akan merusak juga walaupun kebaikan yang masuk. Seperti kita menimba ilmu, informasi yang baik kita terima, tapi ternyata masih banyak kotoran-kotoran. Masya Allah, Masya Allah. Tabarakallah fiik. Saya sudah ngerti apa yang dimaksud. Jadi Allah alam bisawab. Jadi tentang hal yang menarik sebenarnya analogi sebenarnya banyak tentang diri ya. Salah satunya tentang cerek yang diisi tadi atau teko yang diisi air, keluarnya air ya, es buah isinya es buah kan gitu. Jadi apa yang diisi pasti itu yang keluar. Ini pemahaman yang sama yang kita bahas tadi, bahwa apa yang kita terima informasi sebelumnya, maka itu akan mempengaruhi apa dari sikap kita, apa yang akan keluar. Nah, lalu bagaimana kalau tekonya ini ternyata bekas comberan kan gitu. Bekas comberan termasuk kan masih kotor kan. Kemudian kita mau isi es buah yang nikmat, segar kan gitu. Maka otomatis bukan dengan cara mengeluarkan es buah kemudian. Jadi kita nggak akan bahas masalah analogi pembersihan jiwa manusia itu dengan cara
analogi membersihkan teko ya, nggak akan seperti kalau teko yang kotor ya tinggal keluarin buahnya, itu buang aja kan gitu, tinggal dicuci pakai bersih atau dituang terus kan gitu, tuang terus dengan air yang bersih kan gitu, akhirnya nanti tumpah sampai bersih. Tapi kalau kita mau pakai analogi itu untuk jiwa itu terlalu agak-agak diakal-akalin sebenarnya. Sama kayak gelas yang kotor tinggal siram aja terus kan gitu pakai air. Ibarat kata kalau kita mau samakan ya tinggal nuntut ilmu aja terus, berpahala aja terus kan gitu ya. Simpelnya kayak gitu kan kalau kita mau bahas. Semakin kita terus mengisi diri kita dengan pahala, dengan amal ibadah, maka lambat laun keburukan kita akan hilang. Tapi kan kita paham bahwa manusia itu ada dalam kondisi titik terendah dan titik tertingginya dia punya keimanan di waktu-waktu tertentu, tidak selamanya di waktu itu kan gitu. Anggaplah begini, masa lalunya sudah kotor, bukan berarti masa depannya itu tidak ada cobaan dia akan terhinakan atau dia akan masuk ke maksiat. Banyak justru ya. Sekarang saya sudah jadi alim nih kan gitu, saya sudah rajin nih berjamaah, saya sudah sering masuk ke masjid nih kan gitu, hafalan saya sudah banyak. Kemudian dia bisa memastikan diri bahwa saya pasti akan terhindar dari maksiat nih kan gitu. Saya nggak mungkin akan kotor lagi, nggak mungkin kan gitu. Nah itu banyak hal yang terlihat dan nampak, itu banyak yang terjadi seperti itu, masih terjerumus. Nah maka analogi itu nggak bisa terlalu dijadikan sebagai patokan. Nah terus pertanyaannya bagaimana kita melakukan pembersihan jiwa? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah sebagai seorang muslim itu tobat nasuha. Itu harus, itu penting ya. Bertobat kepada Allah untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Itu tobat itu penting sekali ya. Langkah-langkahnya ada caranya, rukunnya banyak ya. Caranya bagaimana? Nah, yang paling penting yang untuk kita ketahui adalah untuk apa? Alasannya kenapa kita harus membersihkan jiwa. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena alasan ini yang akan mendorong kita, bukan bagaimana caranya, seperti apa ya, kapan dan bagaimana, itu bukan tidak penting sih, tapi itu bisa nanti gampang. Tapi yang paling penting itu adalah alasannya kenapa. Agar kenapa? Kalau tahu sudah kenapanya, alasannya, why gitu kan, kita membersihkan jiwa, maka kita tidak akan pernah muncul niat 2 kali atau bahkan tergoda untuk melakukan 2 kalinya lagi, kedua kali, ketiga kali atau yang berikutnya. Itu karena tahu alasan. Ya, alasan ini penting. Nah, itu yang paling pertama. Pertama kita harus membersihkan jiwa dengan tobatun nasuha. Kemudian kita harus tahu alasannya apa. Nah, alasan yang paling benar adalah untuk meraih ridho Allah. Alasannya itu. Tapi berat doh, arah ke sana itu berat. Butuh ilmu, pemahaman dan sebagainya. Berarti harus ada yang mendukung. Apa? Ya, berarti harus cari ustadz yang benar. Ya, harus rajin thalabul ilmi, harus menguasai wilayah-wilayah, lingkungan-lingkungan yang tempatnya itu bukan yang tercemar ya, dalam tanda kutip tercemar itu ya orang-orang yang rutin maksiat dan sebagainya. Kita masuk ke dalam situ. Kenapa? Karena pasti tidak tidak mau pasti kita akan terbaur juga. Wah, saya akan merubah kok, saya akan datang ke sana, saya akan merubah. Belum tentu. Karena kenapa? Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kaum itu mengubah apa yang ada pada dirinya. Kita mau masuk ke sana bawain ustadz diri atau ustadz siapa yang paling hebat dalam memasukkan orang ke dalam dinul Islam, itu tidak akan mungkin bisa berubah. Bahkan bangun lagi Nabi Muhammad SAW dari makamnya kemudian datang memperingati kita, itu nggak mungkin bisa berubah kalau orang itu nggak mau berubah. Makanya penting banget tahu alasan kenapa kita mau berubah, kenapa kita harus hijrah. Itu harus penting itu. Kalau caranya didatangin ini, saya hijrah ini karena terharu dengar suara Ustaz Ramadan waktu ngaji, merdu sekali. Kalau sudah itu alasannya, besok dia dengar suara saya yang parau, udah kok ada yang kayak gini kan gitu, keluar dia langsung jadi hijrahnya. Nah, makanya penting alasan itu. Makanya alasan ini yang menjadi keutamaan kita. Cara membersihkan jiwa, tipsnya ya, ini kembali kepada itu. Kalau memang analogi teko yang kita gunakan, maka kita harus membersihkan jiwa itu dengan memperbanyak amalan-amalan soleh. Itu sudah yang menjadi utama. Cuma untuk memperkuat yang di awal tadi, itu adalah butuh niat dan alasannya kenapa harus bersihin jiwa. Kalau nggak ada alasan dan niat yang kuat, maka itu akan sia-sia. Antum mau dibilas pakai molto juga, backlin juga sampai sebening-beningnya nggak akan kembali putih itu, nggak akan kembali suci itu, ya. Mau disirami rohani sama ustadz syekh dan apa segala, bahkan sampai Rasul yang bangun apa kata, wahai Muhammad, ya kan, kamu nggak ada hak untuk bisa merubah orang, kan begitu tegurannya kan gitu. Itu haknya Allah, apa haknya dia, mau berubah aku bantu, kalau enggak ya nggak akan bisa. Itu haknya Allah. Antum cuma nyampein aja, ngajak aja, ya, ceburkan dia ke dalam
kebaikan, dan insya Allah nanti mereka akan terbimbing gitu. Ya. Bagaimana caranya Ustadz ini? Ya udah ngaji, pelan-pelan di situ. Ya, dengan kita mengetahui ilmunya, kita memperkuat alasannya, kemudian kita kuatkan niat. Salah satunya apa? Ngaji. Nggak ada yang lain, dibimbing caranya. Tahu dulu alasan kamu hidup itu apa, untuk apa kita hidup, mau kemana, ya kan? Setelah kehidupan ini, itu harus tahu dulu, baru pasti akan tahu alasan kenapa kita hijrah. Kalau belum tahu itu, sia-sia hijrahnya nanti, sayang. Tobat nasuhnya berulang-ulang, kan gitu. Berulang-ulang di tahun yang berbeda, kan gitu. Allah alam bisawab, gitu ya Ustaz ya. Ya, sekarang. Baik, mungkin itu aja ya. Ya, karena waktunya sudah tepat lewat 30 ini, kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.